Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi I Am Reno The Demon God lakinya. Nah, di part ini mungkin agak sedikit panjang ya durasinya, karena isinya itu sudah mulai bridging ke ending arc yang pertama. Jadi di arc ini tuh nanti akan dibungkus dan dirapikan dulu dan dibereskan dulu masalah tentang pedang kandela dan juga masalah tentang White Wolf. Jadi dua masalah ini bakal diberesin di arc ini sebelum nantinya akan lanjut ke arc selanjutnya. Dengan ending yang cukup menarik nantinya dan eksekusinya juga tidak terduga mungkin buat kalian yang belum pernah baca sama sekali. Pokoknya menarik lah, bisa kalian tunggu di part-part selanjutnya. Oke, cerita di sini dimulai ketika Joseph ini baru keluar dari tokonya si Linji, melanjutkan part yang kemarin ya. Jadi si Joseph di sini merasa cukup lega bisa bebas dari kutukan pedang kandelanya yang memang selama ini tuh mengganggu performanya selama beberapa tahun terakhir. Jadi ketika ada kutukan ini tuh Joseph tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara penuh, seperti terhambat gitulah. Nah, tapi karena sudah tidak ada lagi ya kutukan di tubuhnya yang mengganggu ini, Joseph ini sudah bersiap-siap lah dan berusaha untuk mengumpulkan lagi kekuatannya yang dulu sebagai seorang Radiant Knight yang membela kebenaran gitu. Dan sampai sini kita sudah diberikan premis yang cukup menarik, yaitu dua musuh bebuyutan yang sama-sama dibantu oleh Linji, yaitu si Joseph dan juga si Bapak Wilde, yang sama-sama awalnya terluka sekarang mulai fit lagi dan berusaha mengumpulkan kekuatannya yang dulu. Dimana mereka ini nantinya akan memberikan alur yang cukup menarik ya ke depannya nanti. Spoiler aja sedikit, nantinya bakal ketemu lagi nih orang dua, bakal bentrok lagi dan gitu lah pokoknya. Kita tunggu aja nanti seiring berjalannya cerita. Nah, lalu di sini kita diperlihatkan scene original dari komiknya, artinya tidak ada di novel, di mana Joseph ini berpapasan dengan Ackerman dan juga sempat bersenggolan sedikit saat itu. Dan dengan senggolan tersebut, Joseph ini bisa merasakan bahwa si Ackerman ini atau hunter yang baru saja dia lewati ini mempunyai kekuatan setara destruktif, yang mungkin saja setara dengan dirinya juga. Nah, namun Joseph ini tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar tentang orang tersebut. Jadi awalnya Joseph ini ingin melakukan sebuah penyelidikan secara pribadi lah kepada si Ackerman ini. Tapi karena balik lagi ya, karena orang ini punya kekuatan destruktif, jadi jika Joseph melakukan sesuatu yang bisa dibilang gegabah tanpa adanya bukti-bukti solid kalau memang orang ini bahaya, bisa-bisa nanti justru membahayakan Secret Tower. Karena si Ackerman ini tingkatnya destruktif dan tidak bisa dibuat main-main. Sehingga Joseph kemudian hanya menghubungi si Cloud dan menyuruhnya untuk menyelidiki seorang hunter berambut putih dan mencari sebanyak mungkin informasi yang bisa dia dapat. Dan selain menyuruh Cloud untuk menyelidiki si Ackerman, Joseph ini juga menyuruhnya untuk menyelidiki karakter atau tulisan kuno yang ada di pedang kandela miliknya. Yang sebenarnya sebelumnya ketika si Linji ini melihat karakter tersebut, Linji ini sempat bertanya kepada si Joseph, ini itu karakter apa? Nah, namun saat itu Joseph juga rupanya tidak tahu banyak tentang tulisan tersebut, karena katanya itu adalah tulisan atau bahasa yang sudah lama punah di Nuujin. Jadi kurang ada banyak literatur lah yang tercatat tentang bahasa tersebut. Nah, sehingga karena merasa Linji ini tertarik dengan bahasa tersebut ya, Joseph kemudian melemparkan juga tugas kepada si Cloud untuk mencoba mencari informasi tentang tulisan yang ada di pedang kandela tersebut. Jadi si bapak ini kerjanya nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Nah, lalu kemudian karena kebetulan saat itu Secret Tower hanya disibukkan oleh kasus White Wolf dan tidak ada kasus lain yang membutuhkan Joseph ini untuk turun tangan, Joseph saat itu memutuskan untuk pulang karena memang cukup lama tidak pulang ya si Do ini Bang Toyib. Sekalian istirahat juga dan menenangkan pikirannya karena sebelumnya sudah menyaksikan pertempuran antara dua dewa di mana Linji ini membantai kutukan pedang kandelanya. Gitu, jadi istirahat lah. Nah, setelah sampai di rumah yang ditemukan si Joseph saat itu adalah ada banyak sekali buku-buku bergeletakan di lantai yang memang cukup aneh. Dan selain itu juga tidak ada tanda-tanda Melissa si anaknya ada di rumah. Padahal biasanya jam segitu Melissa ini biasanya sudah masak di dapur. Tapi saat itu tidak ada pergerakan sama sekali di rumahnya si Joseph. Nah, Joseph kemudian mengambil beberapa buku yang ada di lantai dan setelah dibaca rupanya buku-buku itu adalah buku dasar menjadi kesatria yang biasanya memang dipelajari oleh satria-satria baru. Jadi dasar-dasar gitulah. Nah, tapi yang menjadikan hal tersebut aneh adalah seharusnya Melissa ini tidak mungkin membaca buku seperti itu. Karena Joseph sendiri merupakan seorang Radiant Knight. Dan karena Melissa adalah anaknya, jadi selama itu Melissa sudah dilatih secara pribadi oleh si Joseph. Jadi seharusnya buku-buku dasar seperti itu sama sekali tidak berguna bagi si Melissa. Dan cuma jadi pajangan belaka selama ini di rumahnya si Joseph. Jadi dengan berantakannya buku-buku tersebut artinya ada yang tidak beres, ya kan?
Jadi Joseph pun kemudian bergegas mencari si Melissa dan kemudian melihat Melissa ini duduk sambil fokus membaca buku yang bertumpuk-tumpuk, sambil banyak juga yang berceceran di lantai sekitar meja si Melissa itu. Jadi saat itu Joseph langsung bertanya apa yang dilakukan si Melissa ini, yang kemudian dijawab oleh si Melissa kalau dia ini sedang belajar. Gimana hal tersebut sebenarnya cukup aneh ya, karena selain buku tadi tidak berguna sama sekali untuk si Melissa, sejak umur 4 tahun Melissa itu tidak suka dengan yang namanya belajar. Jadi dengan Melissa belajar dengan rajin seperti itu, artinya ada yang tidak beres dengan otaknya si Melissa ini. Kenapa bisa berubah secepat itu? Namun Melissa mengatakan kalau dia selama ini salah katanya. Dia mengaku kalau dia dulu naif, dia tidak paham manfaatnya belajar. Tapi itu dulu katanya. Kalau sekarang dia sudah sadar betapa lemahnya dirinya dan proses belajarnya selama ini rupanya tidak efisien sekali. Apalagi metode pembelajaran yang diajarkan oleh Joseph itu sangat tidak efisien bagi si Melissa. Jadi Melissa ini merasa ajaran Joseph tidak cocok gitu ya, karena cuma berdasarkan pengalaman masa lalu Joseph secara pribadi. Apa yang dialami Joseph ketika dia masih muda, semuanya itu diajarkan plek-plekan semuanya sama kepada si Melissa, tanpa mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter si Melissa. Yang mungkin tipe battle-nya beda gitu ya, atau gimana, pokoknya si Melissa merasa ajaran Joseph itu tidak cocok dengan dirinya. Itulah kenapa dia kemudian mempelajari semua buku di raknya si Joseph tadi, yang tadi dirasa oleh Joseph, Melissa ini tidak mungkin membaca buku dasar-dasar seperti itu. Tapi nyatanya semuanya dibaca oleh si Melissa, dan katanya dia ini berhasil menemukan metode belajar sendiri dan metode latihan sendiri yang cocok untuk dirinya. Dan kata si Melissa, mungkin belum terlambat untuk mengaplikasikan metode tersebut dari awal. Jadi ngulang dari awal gitu ya dengan metode si Melissa sendiri. Nah itu kata si Melissa kepada si Joseph tentang apa yang dia pelajari saat itu. Yang mana tentunya membuat Joseph ini merasa si Melissa ini kok bukan seperti dirinya sendiri. Seperti katanya ada sesuatu yang merasuki si Melissa. Karena Joseph cukup tidak percaya juga bahwa Melissa membaca semua buku yang ada di sana. Yang memang jumlahnya ini cukup banyak. Jadi pasti juga membutuhkan waktu yang lama juga untuk membacanya. Dan ketika ditanya oleh Joseph berapa lama Melissa ini baca buku tersebut, Melissa kemudian menjawab sudah 3 hari dia pinjam buku dan membaca bukunya. Jadi belajar 3 hari nonstop. Bisa gitu ya, padahal kita aja 5 menit udah ketiduran. Nah oke, singkat cerita karena jelas-jelas ada yang tidak beres saat itu, Joseph kemudian mencopot kacamata si Melissa yang secara tidak langsung tujuannya ini untuk menyuruh si Melissa berhenti. Dan setelah dicopot kacamatanya ini terlihat mata Melissa yang sudah merah, pinggirnya juga hitam, dan juga wajahnya cukup pucat karena memang berhari-hari belajar nonstop. Dan ketika Melissa berdiri karena mau marah-marah kepada bapaknya ya, karena dirasa mengganggu belajarnya, Melissa ini tiba-tiba pingsan. Ya mungkin karena darah rendah gitu ya, karena tidak sadar terlalu lama belajar. Jadi ketika berdiri sedikit tubuhnya ini tidak bisa merespon dan langsung pingsan. Untungnya Joseph saat itu langsung sigap mengurus si Melissa. Kemudian diperlihatkan si Joseph yang melihat buku di atas meja si Melissa. Apakah itu buku yang dipinjam dari si Linje? Sayangnya tidak diperlihatkan di sini. Nah oke, sini kemudian berpindah ke si Ackerman. Ya rupanya setelah berpapasan dengan Joseph tadi, dia ini menuju ke kantor True Society dan menemui si wakil presiden Andrew. Dan saat itu Ackerman langsung mengungkapkan tujuannya datang adalah untuk membatalkan misinya mengejar si Wilde. Dan kalau di novel dijelaskan di sini Ackerman sudah tidak memakai pakaian yang sebelumnya dipakai ketika dia berada di tokonya si Linji. Jadi sebelumnya pakaiannya itu seperti seorang pekerja kantoran gitu ya, karena memang untuk keperluan menyamar ke tokonya si Linji. Nah tapi sekarang Ackerman ini sudah bergaya bug hunter profesional yang memakai pakaian serba hitam dan cukup mengintimidasi juga. Apalagi saat itu dia juga sudah tahu ya kalau selama ini dia ini cuma dimanfaatkan oleh True Society. Jadi Ackerman sendiri juga sudah menganggap True Society ini sebagai mangsanya. Otomatis dia harus menunjukkan aura-aura mengintimidasi lah. Jangan mau diremehkan oleh True Society. Nah, balik lagi ke Ackerman yang datang mengatakan kalau dia mau membatalkan misinya menangkap Willy tadi. Yang hal tersebut otomatis membuat Andrew ini cukup bingung ya apa alasannya tiba-tiba si Ackerman ini membatalkan misinya. Padahal sebelumnya Ackerman ini sangat antusias demi bisa menaikkan ranknya dari Pandemonium ke tingkat destruktif. Nah, tapi hanya dalam waktu beberapa hari saja, kenapa si Ackerman ini sudah berubah pikiran gitu ya. Padahal harusnya dalam waktu 2-3 hari itu seharusnya hanya cukup untuk persiapan doang, belum cukup untuk eksekusinya.
Dan Andrew juga tahu saat itu kalau Ackerman ini baru saja di tahap menyelidiki toko buku Linji. Dan ya cuma nyamar-nyamar cari info dikit doang, belum sampai mulai mengejar si Wilde. Jadi sepertinya tidak mungkin tahap persiapan itu bisa merubah keputusan si Ackerman secara drastis seperti itu, kecuali ada yang terjadi ketika si Ackerman ini ada di dalam toko bukunya si Linji. Namun saat itu di saat yang sama, True Society ini juga tidak mendeteksi Aether sama sekali ketika si Ackerman berada di dalam toko bukunya si Linji. Jadi sepertinya tidak ada pertarungan sama sekali di sana, dan tidak mungkin juga Ackerman ini di brainwash atau dikendalikan gitu ya oleh si Linji, karena lagi-lagi tidak ada Aether yang terdeteksi di toko si Linji sama sekali saat itu. Lalu makin gak mungkin juga kalau misal Ackerman ini dibuat nyerah cuma dengan kata-kata dari si Linji tanpa kekuatan apa-apa. Nah itu malah sangat tidak logis sama sekali menurut si Andrew. Jadi singkatnya bingung lah si Andrew ini apa yang terjadi gitu ya. Apakah gara-gara Linji atau faktor yang lain? Kenapa si Ackerman ini membatalkan misinya menangkap si Wilde? Sehingga dia kemudian bertanya kepada si Ackerman, bukankah kau sangat antusias sebelumnya untuk naik tingkat ke destruktif? Jadi kenapa nyerah gitu ya? Apalagi pumpung bounty Wilde saat itu merupakan bounty yang paling gampang lah dibandingkan dengan bounty tingkat destruktif yang lain. Dan hadiahnya juga lumayan tinggi bagi seorang hunter solo seperti Ackerman ini yang tidak punya kelompok sama sekali. Jadi hadiahnya juga otomatis dimakan sendiri gitu ya, nggak dibagi-bagi dengan anggota kelompok yang lain. Nah, si Ackerman kemudian menjawab kalau sebelumnya sih iya, dia ini memang antusias. Tapi bebas dong kalau dia mau nyerah atau tidak gitu ya. Tidak ada urusannya sama sekali dengan True Society. Jadi Ackerman kemudian membalikkan kenapa kok Andrew ini terlihat cemas gitu. Seperti ada sesuatu tujuan yang disembunyikan, kata si Ackerman, yang membuat Andrew saat itu langsung panik pak. Karena di situ sebenarnya mereka ini sedang melakukan perang psikologi gitu lah ya, perang batin. Jadi Ackerman kan sebenarnya sudah tahu kalau dia dimanfaatkan oleh True Society. Tapi di sini dia itu masih berpura-pura tidak tahu kalau dia dimanfaatkan. Jadi pura-pura polos gitulah. Dan di sisi lain Andrew ini sebagai True Society juga berpura-pura gimana supaya nggak terlihat seperti butuh si Ackerman. Padahal sebenarnya mereka ini juga butuh memanfaatkan si Ackerman untuk menyelidiki toko bukunya si Linji. Tapi tetap jaga image gitu ya, dan wibawanya si True Society. Sehingga untuk mencoba menahan Ackerman tanpa menunjukkan kalau mereka butuh, Andrew ini kemudian membuat alasan kalau sebenarnya dia khawatir dengan keamanan Muujin katanya. Jadi dia berharap Ackerman mau membantu memberantas bahaya-bahaya yang ada. Jadi dengan alasan tersebut memang terdengar cukup heroik gitu ya. Nah namun Ackerman kembali menjawab dengan cukup realistis juga bahwa dia ini adalah seorang hunter. Yang memang hunter itu biasanya cukup egois dan tidak peduli dengan keamanan masyarakat sipil. Harusnya wajar dong kalau sebagai seorang hunter dia ini mengambil kesempatan yang menguntungkan dan menjauhi masalah yang merugikan, kata si Ackerman. Sehingga hal tersebut membuat Andrew lagi-lagi berpikir cukup lama, siapa yang dimaksud Ackerman menguntungkan dan siapa yang dimaksud merugikan ini. Nah jika Ackerman memutuskan membatalkan misinya, artinya menangkap Wilde ini dianggap merugikan dong ya. Tapi kenapa gitu pikirnya si Andrew. Namun saat itu yang ada di pikirannya cuma ada si Linji. Apakah Linji ini memberikan suatu info kepada Ackerman yang kemudian membuat Ackerman menyadari sesuatu. Nah tapi Andrew ini masih belum ketemu kliknya di mana. Karena memang dia ini tidak tahu apa yang terjadi antara Ackerman dan si Linji. Jadi mentok-mentok cuma bisa nebak-nebak doang. Nah, namun Andrew di sini masih mencoba menahan Ackerman dengan berusaha mengancamnya dengan reputasi hunternya. Dengan berkata kalau kabar membatalkan misinya ini mau tidak mau nanti akan dibuat publik atau disebarkan lah. Jadi mungkin akan bisa mencoreng nama baiknya nanti. Nah Ackerman yang sadar kalau dia diancam ya, awalnya memang emosi sebenarnya. Si Andrew ini memang licik banget orangnya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, memang sebenarnya tidak ada gunanya juga ikut True Society. Sedangkan dia sendiri juga sudah memutuskan untuk ikut konspirasi yang disiapkan oleh si Linji. Bahkan dapat kekuatan baru juga. Jadi tidak ada ruginya sama sekali meninggalkan True Society dan ikut dengan si Linji. Bahkan bisa jadi jalan yang baru gitu ya. Apalagi di dunia hunter sendiri tuh ada istilah reputasi yang buruk jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak punya reputasi sama sekali. Jadi Ackerman saat itu hanya menjawab bahwa tidak masalah kabar batalnya misinya tersebar, kemudian berpamitan pergi meninggalkan si Andrew.
Nah, sampai sini mungkin kalian ada yang belum paham. Poin yang perlu digarisbawahi adalah Ackerman ini tidak sekalipun membocorkan informasi tentang Linji kepada Truth Society. Dia ini bertingkah seperti undur dirinya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan si Linji. Jadi dengan itu Truth Society ini tidak punya banyak info tentang si Linji. Tidak punya info sama sekali lah tentang si Linji dari si Ackerman. Dan bingung dah. Lalu Ackerman sendiri juga tidak berpikiran untuk memerangi Truth Society secara langsung gitu ya. Karena dia merasa Linji ini sudah punya suatu rencana sendiri untuk mengurus Truth Society nantinya. Jadi Ackerman ini membiarkan keadaan mengalir gitulah. Dia cuma ikut rencana yang disiapkan oleh si Linji, dan daripada ngurusin Truth Society lebih baik fokus ke dirinya sendiri yang sudah mendapatkan kekuatan baru dari si Linji. Nah, di sisi lain, si Andrew yang awalnya berencana menginvestigasi Linji lewat si Ackerman ya, sekarang malah makin dibuat bingung, belum nemu kliknya ini di mana. Karena jika pembatalan misi Ackerman ini dipengaruhi oleh si Linji, itu artinya si Linji ini tidak sesuai rumornya dong ya. Dimana menurut kabar yang didapatkan Truth Society saat itu, Linji ini orangnya membantu siapa saja, tidak pandang bulu, baik dibantu, jahat juga dibantu. Tapi kenapa Ackerman yang ingin menangkap Wilde malah dibuat nyerah gitu, bukan malah didukung. Jadi kesannya si Linji ini seperti lebih membela si Wilde daripada membantu si Ackerman. Bukan seperti kabar yang didapat kalau Linji ini adalah netral sifatnya. Nah, sehingga di tengah kebingungan tersebut, Andrew memutuskan untuk menghubungi Secret Tower bagian intelijen yang kemudian diangkat oleh si Cloud karena Joseph memang tidak ada di kantor saat itu. Dan Andrew setelah itu meminta file nomor 0113 lengkap beserta semua update-nya yang dipunya oleh Secret Tower. Nah, karena seperti yang kalian tahu ya, Secret Tower dan Truth Society ini bukan satu organisasi yang sama, dan semua relasi mereka itu didasari oleh bisnis. Jadi di sini Cloud menanggapi permintaan Andrew ini dengan berkata kalau filenya barusan diupdate katanya, jadi cukup berharga. Kata si Cloud sambil nadanya ini mengisyaratkan ke Andrew kalau kudu bayar kalau mau minta file 0113. Dan karena memang biasanya model transaksinya memang seperti itu ya, Truth Society ini juga sering beli info dari Secret Tower. Di sini Andrew langsung to the point, tanpa basa-basi bertanya ke Cloud berapa harga filenya yang sudah diupdate tentunya. Dan si Cloud di situ langsung mengecek harga yang sebelumnya memang sudah disiapkan oleh si Joseph jika Truth Society minta beli filenya si Linji. Nah, namun ketika Cloud sedang mengecek harganya, tiba-tiba ada notifikasi masuk di komputernya dari si Joseph menyuruh Cloud ini untuk mengubah status file 0113 dari rahasia menjadi tersegel. Yang dimana artinya tidak bisa dijual sama sekali meskipun ke Truth Society sekalipun. Sehingga Cloud kemudian mengabarkan ke Andrew kalau filenya rupanya tidak bisa dijual. Yang tentunya hal tersebut membuat Andrew ini cukup dibuat kebingungan lagi. Karena sudah lama Truth Society ini langganan beli info gitu ya dari Secret Tower, dan tidak pernah ada masalah sama sekali sebelumnya. Apalagi tadi si Cloud ini sempat mengisyaratkan kalau filenya bisa dibeli, tapi hanya dalam jeda sekian detik tadi. Kenapa tiba-tiba kok berubah jadi nggak bisa dibeli? Nah, akhirnya ditanyakanlah kepada si Cloud, yang kemudian dijawab oleh si Cloud bahwa tadi ada kesalahannya. Salah ngecek si Cloud ini. Rupanya filenya berstatus tersegel sehingga Truth Society sekalipun tidak bisa minta akses. Kalau mau nanti aja ngomong langsung sama si Joseph, kata si Cloud ya. Nah, di sini Andrew sempat masih ngotot mau minta filenya dengan alasan isi filenya kan masih sama, belum 1 bulan juga dari awal dibuat dan belum lengkap juga investigasinya. Jadi harusnya aman-aman aja dong, kata si Andrew ya. Bahkan sempat juga si Andrew ini berkata, apa mungkin Secret Tower sudah disesatkan pemilik toko buku, gitu katanya. Namun Cloud hanya menanggapi kalau sebenarnya Secret Tower itu sudah melakukan penyelidikan ulang, investigasi ulang, dan menghasilkan file baru nomor 0114 yang merupakan cabang dari file 0113. Yang dimana isinya ini tentang detail Linji secara personal, bukan toko bukunya, tapi Linji sendiri secara personal. Dan Cloud di sini kemudian menginfokan secara singkat atau merangkum gitu ya kepada si Andrew bahwa sesuai penyelidikan Secret Tower sudah disimpulkan kalau sosok pemilik toko buku atau si Linji ini adalah makhluk yang baik dan tidak ada kecenderungan kepada kejahatan sama sekali. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, apalagi bilang kalau Secret Tower disesatkan. Kan cukup absurd memang. Nah, si Andrew yang sampai sini masih ngeyel sebenarnya, masih mengatasnamakan keamanan Mujin dan lain-lain, hanya direspon oleh Cloud untuk langsung aja menghubungi si Joseph nanti.
atau langsung ke atasan Secret Tower untuk diskusi juga boleh. Karena dia sendiri juga belum punya wewenang setinggi itu untuk bisa membicarakan tentang file 0113 dan 0114. Atau mungkin kata si Cloud, sekalian aja langsung menyelidiki sendiri ke toko Linji. Karena menurut laporan, Linji ini juga orangnya baik dan suka membantu orang lain. Jadi harusnya nggak masalah, kata si Cloud. Sebelum akhirnya percakapan mereka ini selesai. Dengan hasil Andrew yang makin bingung dan makin emosi tentunya, dimainkan oleh si Ackerman dan juga Secret Tower. Nah, tapi rupanya, ide tentang menyelidiki toko buku sendiri ini rupanya terlintas di pikiran Andrew. Bahwa cukup logis juga ternyata idenya. Sehingga dia kemudian kepikiran untuk memanfaatkan scholar dari Truth Society yang kebanyakan memang haus akan pengetahuan itu ya, untuk disuruh menyelidiki toko Linji atas dasar pengetahuan. Jadi ada kepikiran lah untuk menyuruh scholar menyelidiki toko buku Linji. Tapi di sini masih kepikiran ya, belum dilaksanakan langsung. Dan keputusan inilah yang nantinya akan menyebabkan beberapa konflik serius antara Linji dan Truth Society. Tapi itu cuma spoiler sedikit dan tidak akan dibahas sekarang. Kita lanjut dulu. Nah, plot kemudian berpindah lagi menunjukkan laboratorium yang ada di Truth Society, di mana tempat itu adalah tempat di mana dilaksanakannya sebuah proyek yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu Project Clay Idol. Jadi di proyek ini singkatnya mereka membuat seperti sebuah android atau manusia buatan lah yang memanfaatkan aether dari Philosopher's Stone untuk hidup. Nah, itulah makanya kenapa si Fitch sebelumnya berkata kalau dia perlu Philosopher's Stone yang bagus, yang kualitasnya ini tinggi untuk proyeknya. Nah, lalu proyek tersebut bisa dibilang cukup gagal ya, karena sebagian besar dari android di sana hasil eksperimennya tidak bisa kompatibel dengan Philosopher's Stone yang dipasang di mereka. Nah, namun ada satu subjek eksperimen yang dikatakan punya rating kompatibilitasnya mencapai 200%. Jadi hanya satu subjek itulah yang bisa dibilang berhasil gitu ya. Nah, namun sebagai efek sampingnya yang saat itu masih belum bisa ditangani oleh para saintis di sana, karena ratingnya cukup tinggi, yaitu 200% tadi, sebagai efek sampingnya si subjek ini diperkirakan hanya mempunyai masa hidup maksimal 1 tahun saja. Setelah itu diperkirakan si subjek ini tidak bisa mengendalikan Philosopher's Stone-nya dan akan meledak nantinya. Dan inilah penampakan subjeknya. Ya memang cukup manis sih. Dan karakter inilah yang nantinya punya peran penting di seluruh cerita Demon Lucky ini. Sampai tamat di ujung cerita nanti bakal terus muncul si karakter ini. Habis ini antara komik dan novelnya itu alurnya agak berbeda ya. Sebenarnya sih sama, cuman diputar aja yang harusnya di novel bagian akhir. Nah, kalau di komik itu diceritakan di awal. Jadi di sini aku pakai patokan yang ada di komik aja. Nah, di sini Shin kemudian berpindah ke grup Spider atau grupnya Shinji Sixu yang sudah berkumpul semua ya, para anggotanya ini untuk menyerbu markas terakhir dari si White Wolf yang ada di jalan nomor 52. Dan di sini diceritakan beberapa info yang penting dan cukup menarik juga, di mana tujuan Sixu bentrok dengan White Wolf selain balas dendam yang diceritakan di part 1 kemarin, rupanya dia ini juga ingin mengambil alih aset White Wolf. Jadi ingin mengambil alih semua aset White Wolf yang ada saat itu. Karena alasannya biasanya organisasi Hunter yang baru terbangun itu seperti organisasi Spider-nya ini biasanya cukup susah untuk diakui dan dikenali oleh organisasi yang lain. Jadi jika Spider ini nantinya bisa mengambil alih semua aset yang dimiliki oleh White Wolf, nah itu artinya bisa dibilang Spider ini bukan seperti organisasi yang baru ya, tapi lebih kepada White Wolf yang ganti nama doang dan beda pemimpin doang. Karena semua aset dan peninggalan-peninggalannya adalah milik si White Wolf. Jadi bisa dibilang cuma ganti anggota doang gitulah. Dan otomatis hal tersebut membuat si Spider ini menjadi lebih gampang diakui dan dikenali oleh organisasi yang lain. Nah, dari sekian aset White Wolf yang sekian banyak itu, yang paling berharga menurut J6 adalah formula asli dari darah Dream Beast Skywolf yang sudah lama dimiliki oleh White Wolf. Jadi penjelasan singkatnya, jika seseorang ingin menjadi seorang hunter ya, darah Dream Beast-nya itu tidak bisa semata-mata langsung disuntikkan kepada manusia tersebut. Harus ada racikan gitu kali. Diolah dulu sebelum akhirnya digunakan kepada manusia. Nah, lalu ada 2 tipe formula darah Dream Beast ini. Yang pertama adalah formula asli yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu dan diturunkan secara turun-temurun biasanya dari eksperimen langsung kepada manusia. Jadi pengorbanannya cukup besar dan juga resikonya juga besar dan efeknya juga cukup besar jika dipakai. Jadi boost powernya itu nambah gede banget.
kepada si manusia tersebut. Meskipun sebagian besar cukup susah juga untuk dikendalikan, bahkan bisa-bisa membuat seseorang menjadi gila seketika. Nah, lalu yang kedua ada formula yang memang diciptakan oleh para alkemis, mungkin melalui eksperimental yang aman gitu ya. Jadi hasilnya juga biasanya gampang untuk dikendalikan. Nah, namun otomatis efeknya ini tidak terlalu bisa memberikan penambahan kekuatan yang signifikan daripada si formula asli tadi. Nah, tapi karena keamanannya dan kemudahannya untuk dikendalikan, memang banyak yang pakai formula eksperimental ini daripada formula yang asli. Nah, namun tetap saja formula original atau formula asli ini menjadi sesuatu yang sangat berharga lah bagi satu organisasi tertentu, dan menjadi satu karakteristik tersendiri bagi organisasi tersebut. Karena memang formula asli ini bisa diteliti lagi, bisa dicabang lagi, dan bisa dites lagi macam-macam gitu ya, untuk mungkin membuat suatu formula yang baru. Jadi intinya formula original inilah, milik White Wolf inilah yang akan diincar oleh G6 saat itu. Lalu singkat cerita, nyerbulah si mereka ini, si grup Spider ini ke markas White Wolf. Dan di sisi lain saat itu diperlihatkan juga si Harris yang sedang memberikan cukup banyak pengorbanan kepada si Magic Mirror. Jadi terlihat potongan-potongan tubuh manusia itu dilempar ke sebuah wadah gitu, seperti sebuah kolam kecil untuk pengorbanan tadi. Dan di sini kemudian dijelaskan sedikit info yang cukup menarik, yang rupanya orang-orang yang dikorbankan kepada Magic Mirror tersebut adalah Black Mage, para mantan anggota dari Scarlet Cult. Yang Scarlet Cult kan sebelumnya sudah bubar gitu ya, karena Murphy mati, jadi kebanyakan dari mereka memang tercerai-berai. Nah, beberapa dari Black Mage yang tercerai-berai itu saat itu memang ada yang bergabung dengan si White Wolf. Nah, lalu di part sebelumnya sempat ditunjukkan juga si Harris yang didatangi seorang Black Mage bermata seperti ular, yang rupanya Black Mage inilah yang memberikan beberapa petuah kepada Harris. Jadi dia menyarankan untuk mengorbankan para Black Mage dari Scarlet Cult tersebut untuk dikorbankan kepada Magic Mirror, dan juga dia memberikan sebuah ritual untuk bisa memanfaatkan pengorbanan tersebut secara maksimal. Jadi kedua ada ritualnya supaya bisa membuat mereka menjadi nutrisi Magic Mirror secara maksimal. Nah, lalu selain itu Black Mage tersebut juga rupanya memberikan peta lengkap Nuojin kepada Harris. Nah, itulah kenapa sesuai keterangan Cloud sebelumnya yang dibahas oleh si Joseph, White Wolf ini sangat susah untuk ditangkap, Pak. Karena mereka tahu jalur-jalur rahasia yang ada di kota Nuojin. Nah, di sini akhirnya terungkap kalau yang menunjukkan jalur-jalur tersebut adalah Black Mage mata ular ini, yang secara tebak-tebakan bisa kita anggap dia adalah Pak Tua Wilde. Nah, oke, singkat cerita kemudian dilaporkan kepada Harris oleh salah satu bawahannya bahwa kelompok Spider ini sudah berhasil menemukan markas si White Wolf ini, markas mereka. Dan akhirnya di sini terjadi pertempuran habis-habisan antara Spider dan White Wolf yang berujung kepada terpojoknya kelompok Spider. Karena rupanya White Wolf ini punya banyak hunter hasil percobaan si Harris, di mana mereka ini disuntik oleh darah Dream Beast yang dosisnya cukup gede gitu ya, supaya dapat kekuatan untuk bisa mengendalikan mutasi Dream Beast-nya secara penuh. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga dengan kekuatan Blood and Beast miliknya G6 dari si Linji. Tapi bedanya White Wolf ini harus mengorbankan nyawa mereka, harus meresikokan nyawa mereka untuk bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Jadi kekuatannya itu diperkirakan cuma sementara gitu ya, sebelum akhirnya nanti bakal koit juga kalau sudah tidak bisa mengendalikan darah Dream Beast-nya. Nah, sebenarnya G6 sendiri juga masih sanggup melawan Harris dan beberapa antek-antek yang hasil eksperimen tadi. Namun anggota Spider yang lain tentunya tidak bisa melawan anggota White Wolf yang memang saat itu sudah habis-habisan lah. Jadi mati ya mati gitu, karena otaknya pada patah semua, Pak. Jadi cukup berbahaya juga melawan hunter-hunter yang seperti itu, yang berani mati seperti itu. Dan rupanya memang benar, selain Sixus sendiri yang saat itu melawan Harris secara langsung ya, anggotanya yang lain ini harus kesulitan melawan hunter dari White Wolf. Dan ditunjukkan di sini salah satu squad dari Spider yang dipimpin oleh seorang hunter bernama Iskar Virgil. Nah, mereka ini satu squad ini bisa bilang masih amatir lah. Jadi mereka ini kewalahan melawan dua hunter dari White Wolf yang cukup kuat juga dan hampir terbantai saat itu. Nah, untungnya kemudian muncul si Ackerman yang saat itu dia ini muncul dengan ngomel-ngomel karena keributan mereka ini, katanya si Ackerman jadi nggak bisa tidur. Jadi singkat cerita beberapa hunter White Wolf yang kaget melihat keberadaan Ackerman dan buru-buru nyerang gitu ya, ujungnya kemudian dibantai oleh si Ackerman. Kemudian si Ackerman bertanya kepada salah satu hunter dari grup Spider tadi,
Dia ini bertanya mereka ini siapa dan kenapa kok mereka dikejar oleh hunter dari White Wolf. Dan kemudian dijawab oleh salah satu hunter yang bernama Pava kalau mereka ini adalah hunter dari grup Spider. Nah, disinilah akhirnya connect si Ackerman ya, karena dia tahu grup Spider ini dipimpin oleh si G6. Jadi Ackerman ini langsung menduga kalau semua itu sudah direncanakan oleh si Mamang Linji. Dan Ackerman menganggap pertemuannya saat itu dengan Hunter Spider ini adalah memang rencana yang disiapkan oleh si Linji, supaya Ackerman bisa membantu Spider. Karena kan sebelumnya Linji juga sempat mengatakan kepada Ackerman kalau dia mau mengenalkan Ackerman ini kepada G6. Jadi dia kira pertemuannya dengan Spider tersebut memang adalah settingan dari si Linji. Dan alhasil di sini dengan senang hati saat itu Ackerman bantu-bantu anggota Spider yang terluka. Dan kepikiran juga saat itu untuk mencoba kekuatan barunya yang didapatkan dari buku si Linji sebelumnya. Dimana sebelumnya sudah dijelaskan ya kalau efek dari buku Linji membuat si Ackerman ini diawasi oleh beberapa makhluk dari sebuah ruang hampa. Dan jika Ackerman mengorbankan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu kepada mereka, para makhluk tersebut akan memberikan sesuatu juga sebagai gantinya kepada si Ackerman. Nah, singkat cerita, ketika Ackerman sedikit baku hantam dengan salah dua hunter White Wolf, dia kemudian mengeluarkan seperti sebuah sulur gitu, atau tentakel gitu, yang kemudian melahap dua hunter White Wolf tersebut untuk dijadikan persembahan kepada makhluk dari ruang hampanya. Dan setelah persembahan tersebut, Ackerman ini bisa berubah sepenuhnya menjadi Dream Beast-nya yang bernama The Pale One, atau si monster pucat. Jadi ukuran Ackerman saat itu bisa jadi gede banget Pak. Dan Ackerman ini bisa mengendalikan full mutasi seperti itu berkat pengorbanannya tadi kepada makhluk dari ruang hampa. Yang hal tersebut tentunya membuat hunter amatir yang dari Spider tadi sangat terkejut ya, karena darah dari The Pale One itu memang terkenal sangat susah untuk dikendalikan, bahkan ketika belum bermutasi sekalipun. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya ya, ketika tangan Ackerman ini sempat bermutasi separuh menjadi The Pale One. Nah, saat itu pun Ackerman sudah hampir-hampir menjadi gila. Apalagi full mutasi seperti itu yang badannya jadi gede banget. Tapi menariknya Ackerman ini masih tetap bisa waras. Jadi si hunter amatir dari Spider tersebut cukup kagum dan juga ketakutan sekaligus gitu. Dan akhirnya mereka ini menjauhkan diri dari si Ackerman. Dan sampai sini pertempuran pun kembali dilanjutkan dengan bantuan si Ackerman. Nah, di lain sisi, mungkin karena jarak pertempuran mereka tadi cukup jauh ya dari toko si Linji, yang dirasakan Linji saat itu hanyalah cuaca di Nojin tiba-tiba hujan badai. Dan dirasa oleh Linji cuaca di Nojin kok makin hari makin buruk, gitu doang. Padahal Linji ini tidak tahu kalau kerjaannya selama ini yang membagikan buku secara random kepada orang-orang ya, membuat kota Nojin menjadi kacau balau Pak. Nah kemudian Linji ini pergi tidur ya karena sudah malam dengan ditemani pedang kandel dari si Joseph yang saat itu memang diletakkan Linji di kamarnya. Karena katanya pedang sebagus itu takutnya kenapa-napa, mungkin takut hilang atau takut kenapa gitu ya. Dan karena memang Linji belum buat holder ya untuk pajang si pedangnya di tembok, jadi pedangnya cuma ditaruh di meja doang, kemudian ditinggal tidur. Nah menariknya setelah Linji ini tidur, si Dreamcatcher dari Wilde tiba-tiba bercahaya. Yang mana artinya jika si Dreamcatcher-nya bercahaya, artinya mimpi Linji nanti bukan sebuah mimpi biasa. Pasti ada sesuatu yang menarik yang akan terjadi nantinya. Seperti mimpinya ketika bertemu dengan si Silver. Nah tapi mimpi seperti apa itu? Mungkin kita sudahi sampai sini dulu ya untuk part kali ini. Karena aku ada kerjaan lain juga, jadi mohon maaf uploadnya agak lama.